Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus corona. Jadi, ini sudah pertemuan ketiga. Nah, kita masih membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti setelah saya jelaskan di PPT tersebut, nanti silakan untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti tugasnya bisa kalian klik ya di bawah di classroom, di lampiran. Nah, nanti silakan ada latihan soal kelas 7. Nah, itu nanti untuk dikerjakan. Oke, sekarang kita simak penjelasan materi berikut ini. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu apa sih? Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan mempelajari bagaimana bangsa Indonesia untuk mencapai atau untuk memiliki dasar negara itu prosesnya sangat panjang. Bisa dimulai dari penjajahan yang terjadi di Indonesia. Selama kurang lebih 350 tahun lamanya, bangsa Indonesia melawan bangsa-bangsa asing yang menjajah di tanah Indonesia, seperti bangsa Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Bangsa asing yang paling lama menguasai tanah air adalah pemerintah Belanda. Kedudukan Belanda mulai terusik sejak kedatangan Jepang pada tahun 1942. Jadi, Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati atau Subang. Nah, pada waktu itu Jepang datang ke Indonesia dengan menarik simpati rakyat Indonesia dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah Jepang tidak hanya melakukan semboyan itu saja, tetapi juga mengadakan beberapa janji-janji palsu. Salah satunya adalah ingin membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, jadi dengan janji itu rakyat Indonesia diiming-imingi untuk merdeka. Padahal sebenarnya itu adalah janji palsu yang diterapkan oleh Jepang. Rakyat Indonesia itu diharapkan bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia menguasai wilayah Indonesia membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Meskipun tidak terlalu lama, hal tersebut membawa dampak yang besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Jadi kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara, kelaparan, miskin, bodoh, dan sangat menderita. Nah, pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang namanya Koiso. Nah, itu mengatakan bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, untuk meredam gejolak atau perlawanan dari rakyat Indonesia, mana nih janjinya kok belum datang? Maka dari itu Jepang memutuskan untuk membentuk BPUPKI atau tadi Dokuritsu Jumbi Chosakai. Setelah itu, 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI sebagai salah satu realisasi janji kemerdekaan dari Jepang. Nah, BPUPKI itu bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu nanti akan mengadakan sidang. Nah, sidangnya itu adalah 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus corona. Jadi, ini sudah pertemuan ketiga. Nah, kita masih membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti setelah saya jelaskan di PPT tersebut, nanti silakan untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti tugasnya bisa kalian klik ya di bawah di classroom, di lampiran. Nah, nanti silakan ada latihan soal kelas 7. Nah, itu nanti untuk dikerjakan. Oke, sekarang kita simak penjelasan materi
berikut ini. Nah, BPUPKI itu memiliki ketua, yaitu adalah Dr. Rajiman Wedioningrat, dan juga memiliki 2 wakil, satu dari Indonesia, yang satu dari Jepang. Dari Indonesia bernama R.P. Suroso, dan dari Jepang bernama Ichibangase Yoshio. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri atas orang Indonesia sebanyak kurang lebih 60, dan juga ditambah 7 orang dari Jepang. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon. Kalau dulu namanya Chuo Sangiin, kalau sekarang sudah berubah nama menjadi Gedung Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara. Setelah BPUPKI terbentuk, segera disusun agenda kerja. Jadi, agenda yang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI adalah membentuk dasar negara untuk Indonesia merdeka. Jadi, para pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Tetapi, apa itu dasar negara? Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Jadi, setiap negara harus memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan negaranya. Dasar negara bagi suatu negara adalah sesuatu yang amat penting, karena tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang mengakibatkan negara tersebut akan mengalami kekacauan. Jadi, ibaratnya jika akan membuat sebuah rumah itu perlu pondasi. Nah, dasar negara itu bisa dikatakan pondasi berdirinya suatu negara, landasan berdirinya suatu negara. Jadi, apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan terombang-ambing, tidak memiliki arah, tidak tahu tujuan mau dibawa kemana, bahkan negara itu nanti akan mengalami kekacauan ataupun kehancuran. Para pendiri negara yang tergabung ke dalam anggota BPUPKI berhak untuk mengemukakan dasar negara berdasarkan atas pemikirannya masing-masing, yang digali atas kepribadian bangsa Indonesia. Selama sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengemukakan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu 1. Pari kebangsaan, 2. Pari kemanusiaan, 3. Pari ketuhanan, 4. Pari kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa disingkat untuk memudahkan kita belajar dengan nama Kebang, Manus, Tuhan, Rakyat, Sejahtera. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang, yaitu 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato di hadapan seluruh anggota BPUPKI. Ir Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya ialah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sampai pada masa akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Jadi pada sidang pertama tidak dicapai kesepakatan karena 3 tokoh yang mengemukakan mereka memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda.
Maka dari itu, panitia kecil memutuskan untuk mengadakan sidang lagi dengan 8 anggota di bawah pimpinan IR Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antara peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Setelah rapat yang cukup alot disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Rancangan ini biasa disebut dengan Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Lalu seperti apa isi Piagam Jakarta? Kalian bisa membuka buku paket halaman 9 sampai halaman 10. Di sana ada bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar. Jadi di sini tertulis ada 4 alinea. Jadi Piagam Jakarta memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Jadi di sini yang membedakan adalah di rumusan dasar negara yang terletak di alinea 4. Jadi di sana tertulis bahwa dari sila yang ada di sini tertulis 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini jelas dari atas, dari alinea 1, 2, 3 sampai dengan alinea 4 terdapat persamaan. Yang membedakan hanya di rumusan dasar negara. Jika Piagam Jakarta di sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, jika di Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ini berbeda? Nah, ini berbeda karena saat itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa melihat bahwa Indonesia ini adalah multikultural, di mana agamanya tidak hanya satu. Lalu, jika hanya satu agama saja yang dicantumkan, itu akan membuat gejolak. Nah, gejolak yang terjadi saat itu adalah di Indonesia bagian timur, mereka merasa keberatan dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Maka dari itu, sila ini kemudian disepakati dan juga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena untuk menghargai saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita.